Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini, yaitu satu, peserta didik mampu menyederhanakan bentuk akar A tambah 2 akar B dan akar A kurang 2 akar B dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar. Yang kedua, Ananda semua atau peserta didik mampu menyajikan dan menyelesaikan bentuk akar A tambah 2 akar B dan akar A kurang 2 akar B dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar. Oke. Jadi itu tujuan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Amin. Baik, kita lanjutkan. Secara umum, pernyataan bentuk akar adalah akar pangkat N dari X. Yang bacanya ini, akar pangkat N dari X dengan N bilangan bulat lebih besar dari 1. Jadi N harus lebih besar dari 1. Yang mana itu? Ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau 1,01 minimal, 1,001 dan seterusnya. Intinya dia harus lebih besar dari 1. Nah, lanjut. N disebut sebagai indeks. Jadi ini adalah indeks dari bentuk akar. Dan notasi ini disebut tanda akar. Oke. Nah, definisinya, bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Nah, ini tolong ditekankan baik-baik di sini. Ada dua bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Kan Anda semua mungkin pernah mendengar apa itu bilangan rasional, atau memahami kembali atau mengingat kembali materinya di kelas-kelas sebelumnya. Nah, tapi di sini kami akan menjelaskan ulang lagi tentang bilangan rasional dan irasional karena ada kaitannya dengan bentuk akar. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, bilangan rasional definisinya merupakan suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya bilangan 3. Nah, 3 ini disebut bilangan rasional sebab 3 itu bisa kita tulis dalam bentuk 6 per 2. 6 per 2 itu 3, karena 6 bagi 2, 3. 9 per 3, ini juga 3. 9 bagi 3, 18 per 6. 18 bagi 6 itu 3. Jadi, kesimpulannya 3 ini bilangan rasional. Jadi, saya ulangi bahwa bilangan rasional adalah semua bilangan, bilangan real yang bisa kita buat dalam bentuk A per B, A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Oke, lanjut. Bilangan irasional. Nah, yang kedua, irasional adalah suatu bilangan yang tidak dapat diubah dalam bentuk pecahan A per B. Jadi ini lawan dari rasional, yaitu irasional. Oke. Nah, contohnya yang paling terkenal adalah bilangan pi. Bilangan pi itu kalau kita menggunakan kalkulator kurang lebih hasilnya seperti ini. 3,14159265358 dan seterusnya, tak berhingga. Nah, karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, nilai dari pi termasuk bilangan irasional. Beda tadi dengan 3. 3 bisa ditulis 9 per 3. Kalau ini tidak ada bilangan bulat yang kita bisa buat dalam bentuk A per B.
sehingga pi ini adalah termasuk kelompok bilangan irasional. Oke, lanjut. Muncul pertanyaan, apakah dengan adanya tanda akar pada sebuah bilangan akan menjamin bahwa bilangan itu merupakan bentuk akar? Jawabannya adalah tidak, ya, tentu tidak. Karena ada bilangan yang ditulis dengan tanda akar tetapi hasilnya merupakan bilangan rasional. Ini bertentangan dengan definisi kita tadi bahwa hasilnya harus irasional. Yang mana contohnya? Oke, kita lihat. Akar 9. Nah, ini akar 9 ada tanda akarnya. Tetapi ini akar 9 bukan merupakan bentuk akar. Sebab akar 9 itu 3. Dan 3 itu bilangan rasional. Ini bertentangan dengan definisi kita di awal tentang bentuk akar. Harus bilangan irasional. Contoh lain. Akar 0,25. Ini juga bukan merupakan bentuk akar. Sebab 0,25 itu akar 0,25 itu hasilnya 0,5. Ini juga termasuk bilangan rasional. Ya. Berarti bertentangan dengan definisi kita di awal. Oke, ini sedikit penjelasan tentang bentuk akar, yaitu yang terfokus pada bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, kita lanjut. Nah, ada sifat-sifat bentuk akar atau istilahnya ada aturan-aturan ya yang bisa kita gunakan dalam mengoperasikan bentuk akar. Nah, saya kira sifat-sifat ini mungkin sudah dipelajari sebagian di tingkat sebelumnya ya. Oke. Nah, coba kita bahas satu-satu. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Ini sifat pertama ya. Kenapa bisa? Karena akar ini ya ada sebenarnya di sini ada 2. Cuma kesepakatan angka 2 itu tidak perlu ditulis, jadi 2 bagi 2 1. Akhirnya sisa A. Ini sifat pertama. Ya, atau trik biasanya digunakan kalau di sini 2 A coret, habis 2 habis akarnya sisa A. Itu triknya. Itu bisa dipakai. Oke, yang kedua, sifat yang kedua ini adalah akar dari A kali B. Akar dari A kali B kita bisa tulis seperti ini. Akar A kali akar B. Ini berlaku ya. Ini timbal balik. Jadi artinya ini bisa kita rubah ke sini atau sebaliknya. Ini bisa kita rubah ke sini. Itu sangat bergantung dari soal atau masalah yang kita hadapi nanti. Oke. Lanjut ke sifat yang ketiga. Akar dari A per B. Ini bisa kita tulis akar A per akar B. Oke. Sama dengan ini pun berlaku timbal balik. Ya, karena sama dengan artinya ini bentuk ini ya bisa kita rubah seperti ini atau sebaliknya bentuk ini bisa kita rubah ke sini. Oke, lanjut keempat. Nah, ini P akar A ditambah Q akar A itu bisa kita tulis P tambah Q kali akar A. Ya, jadi ditambahkan. Jadi P tambah Q. Jadi ini kita tambahkan ya. Oke, jadi syaratnya harus sama-sama akarnya ini. Ya, kalau beda tidak bisa kita jumlahkan. Kemudian kita sifat berikutnya yang kelima. P akar A dikurang Q akar A sama dengan P kurang Q akar A. Jadi ini kita perkurangkan ya. Contoh misalkan di sini 5, di sini 2. Berarti 5 kurang 2 akar A. Oke, ini pelajaran SMP ya. Pernah dijelaskan mungkin oleh guru-gurunya. Oke, selanjutnya sifat yang terakhir atau yang keenam. P akar A dikali Q akar B. Ini perkalian bentuk akar. Ya, jadi ini sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke. Jadi caranya P kali Q. Dikalikan ini. Bisa ditulis seperti ini, P kali Q. Ini P diganti saja dengan bilangan nanti. Akar A dikali akar B. Bisa kita tulis akar A kali B.
ya, sama dengan sifat 2 tadi di atas. Ini digunakan di sini sifat 2. Nah, akar A kali akar B bisa kita tulis akar A kali B. Nah, inilah sifat-sifat bentuk akar yang salah akan kita gunakan di pertemuan kali ini ya. Jadi ini adalah dasarnya sebenarnya yang sudah dibahas di tingkat sebelumnya ya. Tapi insya Allah kita akan gunakan di pertemuan kali ini. Jadi kami ulas kembali. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan contoh-contoh soal.